Mama, jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? DNA GBI Gatot Subroto, Restorasi Pondok Daun, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tahun 2023, bangkit dan jadilah pemenang. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar? Luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Oke, teman-teman selamat datang dan selamat datang juga buat papi mami. Kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini, hari ini Tuhan, kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, layakkan kami, sucikan, kuduskan kami. Biarlah di dalam pujian dan penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan pimpin ibadah kami ini Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita baca doa Bapa kami. Satu, dua, tiga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mengucap Kau sungguh baik atas kebaikan-Mu. sangat baik.
yang baik. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Inarabata karabalaya base karabalaya balaya balaya labu. Haleluya, haleluya. Teman-teman, kita sembah Tuhan. Angkat tanganmu, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Inarabata karabalaya base karabalaya balaya balaya bu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu sebab Engkau baik. Sebab Engkau yang layak. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih. Teman-teman, kita nyanyikan lagu ini, Lingkupiku. Terima kasih Bapa. Lingkupiku, amin, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku, dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu. Kita ulang nyanyikan lagu ini dari awal. Lingkupiku, lingkupiku. Angkat tangannya teman-teman, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dengan sayap, naungiku Tuhan, naungiku, dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lingkupiku, lingkupiku, dengan sayap-Mu, dengan sayap, naungiku, dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, amin, yes Tuhan, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Suara teman-teman sendiri di saat ada, angkat tangannya. Yes, amin. Ku akan terbang. Tuhan Yesus, Engkau dengarkan doa setiap teman-teman kami di tempat ini. Engkau yang berkuasa atas hidup mereka Tuhan.
Mereka dapat kekuatan yang daripada Tuhan. Sekali lagi suara teman-teman nyanyikan lagu ini di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Tuhan jamah setiap teman-teman kami di tempat ini Bapa. Karena hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kita nyanyikan sama-sama di saat badai. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami berjalan hanya Allah seperti-Mu, sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Inarabata karabalaya base karabalaya bo. Haleluya, haleluya. Ayo teman-teman angkat tangan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Inarabata karabalaya base karabalaya. Mari keluarkan suaranya teman-teman. Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan yang terus bekerja di dalam setiap hidup kami. Narabata karabalaya base karabalaya balaya. Narabata karabalaya base karabalaya. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Biarlah mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Kinarabata karabalaya baseka. Kami perlu Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kinarabata karabalaya baseka rababa. Haleluya, haleluya. Terpuji Kau Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Perlukan Amin. keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Amin. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlu Amin. keajaiban. Kami butuh tangan Tuhan bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri.
sendiri kami perlukan. Angkat tangannya. Haleluya. Yes, Tuhan, kami butuh Tuhan di tempat ini. Kami perlu kekuatan daripada Engkau Tuhan. Biarlah mujizat-Mu Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan teman-teman kami di tempat. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan. Amin. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kami perlukan. Amin. Keajaiban. Angkat tanganmu adik-adik teman-teman. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Amin. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayo teman-teman kita baca Mazmur 91. 1, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo teman-teman, angkat tangannya untuk berdoa untuk Indonesia. Sebentar kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu Tuhan menjagai Indonesia Tuhan dari segala sakit penyakit, bencana dan juga krisis Tuhan yang melanda dunia Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk para pemimpin negeri kami Tuhan, khususnya Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan. Kiranya Engkau dapat
Memberikan mereka hikmat Tuhan untuk dapat terus memimpin negeri kami dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oke adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Haleluya. Ayo. Mana tepuk tangannya teman-teman semuanya. Ayo kita bersorak untuk memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Amin. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dari awal. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Mana tepuk tangannya dong. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Masih semangat adik-adik? Dong. Yuk Mana kita tepuk tangannya? nyanyikan lagu selanjutnya. Sukacitaku. Oh sukacitaku pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh 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 oh. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
kembali duduk semuanya. Oke, udah pada kembali ke tempatnya masing-masing. Sebentar kita mau sama-sama memberikan persembahan. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau sama-sama memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Tuhan dan juga yang tidak memberi Tuhan. Semoga persembahan kami dapat menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, persembahan. Kita mau nyanyi Hati yang Gembira. Amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Dari awal, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman, persembahannya Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyembah Tuhan sekali lagi ya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa menyembah dan memuji Tuhan. Itu semua karena kemurahan. Kalau sebentar kami akan mau mendengarkan firman Tuhan, buka hati kami ya. Kami mau menyembah Tuhan. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulang lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangannya ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu.
layakanlah seluruh hidupku ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Suara teman-teman sendiri, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Amin. Selama. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selama. Ya, dengarkan setiap doa mereka Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selama. Kita bersama-sama nyanyikan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku ya Aba Bapa, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. 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 Berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan yang terbaik, terindah Tuhan, yang termulia. Di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami terus bergantung kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Tolong kami Roh Kudus, kami tahu Roh Kudus sedang dicurahkan Pentakosta yang ketiga. Tuhan terima kasih untuk kekuatan, penghiburan yang Kau berikan buat setiap kami. Kalau saat ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami Roh Kudus, supaya kami ngerti dan kami lakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Biarlah mata kami hanya melihat dan memandang Tuhan dan bukan kepada masalah kami, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, mohon tutup bungkus setiap kami di tempat ini, mohon perlindungan-Mu. Kami juga minta malaikat perang Tuhan untuk membantu kami, melayani setiap kami Tuhan, dan menjagai setiap anak-anak-Mu di tempat ini dan setiap kami. Juga Tuhan, kami mohon perlindungan buat tempat ini, semua ruangan yang dipakai, peralatan yang dipakai, sahabat-sahabat kami yang mengoperasikannya, juga papi mami, juga sahabat-sahabat kami yang melihat hari ini datang maupun yang melihat secara online. Kami juga mohon perlindungan para pemimpin kami, harta benda yang Tuhan titipkan pada kami, semua yang punya hubungan darah dengan kami,
bahkan binatang-binatang peliharaan kami Tuhan, kami percaya kami semua aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus setiap intimidasi, roh dusta, roh jahat, manifestasi pekerjaan dari musuh-musuh kami, pemerintah, penguasa, penghulu dunia, roh jahat di udara, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan shalom, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, hikmat, pengurapan kasih karunia Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom papi mami. Shalom sahabat-sahabatku. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Bahkan dikatakan begini ya, kakak baca sebuah buku, itu dikatakan bahwa ada 3 buku, 3 kitab di dalam firman Tuhan yang mengajarkan untuk menjadi bijaksana. Yang pertama Amsal, yang kedua Mazmur, yang ketiga itu kitab Ayub. Dan hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh yang luar biasa yang namanya Ayub. Coba Kak, silahkan Kak. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh, kisah hidupnya, keberhasilannya, kegagalannya, bagaimana supaya hati kita semakin melekat sama Tuhan. Biar hati kita semakin melihat kepada Tuhan dan tidak kepada masalah kita. Coba ya, kita baca sama-sama yuk. Ayub 1 ayat 1. 1, 2, 3. Ada seorang, ya itunya gak muncul ya Kak. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, di awal kitab ini diceritakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yang benar-benar jadi pelaku firman, yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memberkati Ayub itu dengan 10 anak. 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan Ayub itu next Kak, dikaruniakan kekayaan yang luar biasa. Makanya dikatakan Ayub ini adalah orang terkaya dari timur. Sangat kaya, luar biasa kekayaannya. Gitu ya. Ada 10 anak dan dia sangat kaya. Nah, next. Bahkan ini luar biasa nih. Ini luar biasa nih. Tuhan memuji Ayub loh. Wow. Tuhan memuji Ayub, dikatakan begini. Waktu ada sidang, Tuhan bilang gini, iblis, lihat gak anakku? Benar-benar begini jempol. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan begini. Terus iblis bilang ini, ya Tuhan, tentu aja dia sayang sama Tuhan. Tuhan bikin dia kaya. Tuhan lindungin dia. Siapapun ya pasti sayanglah sama Tuhan kalau kaya. Semuanya ada, anak-anak baik, istri baik, semuanya baik. Ya siapa sih yang gak sayang Tuhan? Coba Tuhan, kata iblis. Coba diambil semuanya. Lihat yuk, dia tetap sayang gak sama Tuhan? Lalu Tuhan bilang, oke, aku izinkan engkau untuk mengambil apa yang aku berikan kepada Ayub. Singkat cerita adik-adik, 2 kali iblis mengambil apa yang menjadi Tuhan percayakan kepada Ayub. Yang pertama, anak-anak harta bendanya habis dirampok. Yang kedua, anak-anaknya meninggal dalam bencana alam. Yang ketiga, ingat 2 kali diizinkan sama Tuhan. Ayub kena sakit kusta, kena lepra. Dan waktu orang kena sakit kusta di zaman dulu, itu mereka dianggap najis. Najis itu, aduh kamu gak boleh deket-deket sama saya, kamu ini, aduh kamu kena penyakit menular, kamu sana, wah dijauhin, diusir, sana. Dan itu rasanya gatalnya luar biasa. Karena Alkitab menceritakan bahwa Ayub harus mengambil beling, digaruk-garuk karena sangat gatal lukanya.
Lalu apa yang terjadi? Apakah Ayub marah? Tuhan, dari punya semuanya sampai habis gak punya apa-apa. Termasuk anak-anak meninggal. Apa yang Ayub katakan? Coba lihat. Wow, ini luar biasa banget Ayub ya. Coba Kak. Ayub bilang begini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya. Jadi zaman dulu itu kalau orang sedang berduka, dia mengoyak jubahnya lalu menaruhkan abu di atas kepalanya. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi zaman dulu gitu ya. Lalu Ayub mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah dan menyembah kepada Tuhan katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hari ini teman-teman, papi mami, sahabat-sahabatku, adik-adik, pelajaran pertama Kak, next. Next Kak. Hati yang melekat kepada Tuhan. Pelajaran yang pertama hari ini. Minta dipimpin sama Roh Kudus. Tuhan, berikan aku waktu untuk diam. Apa sih maksudnya? Waktu untuk diam itu adalah begini. Kita nggak ngomel, nggak komplain, nggak menggerutu, nggak marah-marah, nggak cari kambing hitam, tapi diem. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, Engkau percayakan anakku ada di dalam keluargaku. Aku percaya ada rencana Tuhan. Waktu untuk diam. Enggak cari pertolongan kanan kiri, tapi diam, ucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya. Berikan aku kekuatan, berikan suamiku kekuatan, berikan aku kekuatan untuk bisa mendidik anakku, untuk bisa melihat seperti Tuhan melihat anakku, dan mendidiknya untuk takut akan Tuhan. Wow, saya ini lumayan aktif di Instagram. Dan saya ini follow salah satu, saya udah pernah cerita di sini. Saya follow salah satu toko Instagram terkenal yaitu Nick Vujicic. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dokter bilang gini, aborsi aja, nggak ada guna nih anak. Tapi papi mami bilang tidak, ada rencana Tuhan untuk anakku. Di sekolah dibully habis sama teman-temannya. Orang cacat, dikatain habis. Hamba Tuhan ini pernah cerita gini, saya pernah hampir beberapa kali melukai diri saya sendiri karena saya stres. Tapi teman-teman tahu ini luar biasanya. Papi mami, mari kita belajar melihat seperti Tuhan melihat anak kita. Mamanya Nick Vujicic bilang gini, ada rencana Tuhan yang spesial untukmu anakku. Sekalipun kamu gak punya tangan, gak punya kaki, kamu adalah orang yang luar biasa. Tuhan punya rencana luar biasa atas hidupmu. Teman-teman, singkat cerita papi mami, tahu? Sekarang dia khotbah itu di depan ribuan orang. Satu. Kedua, dia ini bisa memenangkan banyak orang yang nasibnya kurang lebih sama dia. Bayangin, waktu papi mami, waktu ada orang-orang stres, saya rasanya nggak punya masa depan. Tapi waktu ngelihat Nick Vujicic khotbah di depan, orang-orang bilang gini, kalau dia bisa, kalau Tuhan bisa pakai dia, saya juga. Teman-teman, papi mami, sahabat-sahabatku, kalau hari-hari ini Tuhan izinkan. Ini jujur ya, saya jujur ya. Saya paling menghindari kitab ini. Kenapa? Karena saya bilang gini, ini orang udah kena masalah satu, datang lagi masalah yang lain, datang lagi masalah yang lain, datang lagi masalah yang lain. Tapi ternyata Tuhan suruh saya ngajar tentang tokoh ini. Dan saya belajar juga bahwa waktu kita sedang menghadapi masalah, jangan ngomel.
jangan komplain. Duduk diam artinya begini, Tuhan pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Aku mungkin sekarang belum ngerti, tetapi Roh Kudus akan menolong aku. Kan ada satu lagu yang kita sering nyanyi gini, yang buah roh itu, buah roh. Kok saya jadi lupa? Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Coba Kak. Kalau nggak usah depannya, itunya aja. Enggak. Depannya aja, belakangnya aja. Mau hidup dipimpin ku. Nggak usah nyanyi lagu ininya. Ininya aja. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hari ini adalah Sunday Pentecost. Nanti kita akan doa supaya Roh Kudus tolong aku, supaya hatiku semakin melekat sama Tuhan, supaya aku tahu rencana Tuhan dalam hidupku. Berikan aku kekuatan untuk aku bisa mendidik anak-anakku untuk takut akan Tuhan. Sahabat-sahabatku, biar di hari ini, di Sunday Pentecost ini, mari kita sama-sama doa begini, Tuhan, aku tahu apapun keadaanku sekarang, ada rencana Tuhan atas hidupku. Tolong aku untuk aku ngerti dan melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama, pelajaran pertama, waktu untuk diam. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Coba yuk sama-sama. Ku mau hidup, nggak usah pakai musik ya Kak. Yuk, 1, 2, 3. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Coba yang mau dipimpin sama Roh Kudus, angkat tangannya. Ya nyanyi sama-sama. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Lanjut ya ceritanya. Awalnya Ayub itu kuat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi karena terus istrinya Ayub bilang begini, heh, kamu masih ngucap syukur sama Tuhan. Mendingan kamu kutuki Tuhanmu itu dan kamu celakai dirimu. Teman-teman, kalau nanti udah jadi istri, menikah, jangan jadi wanita seperti ini ya. Kita harus dukung suami kita supaya tetap dia kuat di dalam Tuhan. Istrinya bilang ini, udahlah, kutuki Tuhan, ayo kita tinggalin Tuhan, udah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Masalah, lihat di kita dari orang sangat kaya sampai gak punya apa-apa. Waktu papa saya meninggal, dari punya apa-apa, akhirannya saya gak punya apa-apa. Wah, stresnya luar biasa. Tetapi mama saya bilang begini, Lisa, dia panggil saya, Lisa, dia panggil adik saya, Henry, sekarang yang jadi papi kamu adalah Tuhan Yesus. Nah, kita bilang sama anak-anak kita, papi jangan takut, adik-adikku jangan khawatir, anak-anakku jangan khawatir. Sekarang yang menjadi pembela pertolongan kita adalah Tuhan. Nah, waktu Ayub dituduh, waktu Ayub disakiti sama istrinya, lalu sahabat-sahabatnya datang, bukannya menolong Ayub, tapi teman-temannya bilang gini, minta ampun ayo, cepetan, ayo bertobat, kamu pasti simpen dosa ini. Enggak, kata Ayub, enggak, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kamu pasti bikin dosa, karena dulu, zaman dulu, orang kalau kena masalah itu pasti dicap, pasti ada dosa. Bukankah itu yang sering terjadi hari-hari ini? Kita bilang gini sama Tuhan, Tuhan salah saya apa? Saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Udah pelayanan, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, lakukan firman Tuhan setiap hari. Tapi kok diizinin ngalamin ini? Kok saya ngalamin ini? Dulu saya bilang gini loh, saya pulih waktu
Saya ngikutin HMC, hati Bapa. Tanpa saya sadari hati saya luka sama Tuhan. Karena saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan sayang gak sih sama saya? Yang lain masih punya bapaknya, saya udah gak punya bapak. Meninggalnya secara tragis lagi papa saya, mati dibunuh orang. Lalu Tuhan bilang gini, ya aku ini sayang sama kamu Lisa. Mama saya dipanggil sama salah seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, sekarang yang jadi bapakmu Lisa adalah Tuhan Yesus. Ayatnya dikasih, Tuhan pelindung bagi para janda dan bapa bagi anak yatim. Itulah Allah di tempat yang maha tinggi. Wow, Ayub dari mulutnya dijaga karena tekanan demi tekanan. Akhirnya dia berbuat dosa di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Next Kak, komplain sama Tuhan. Tuhan ada gak sih? Waktu tekanan datang bertubi-tubi dalam hidup kita seperti Ayub, kita lupa untuk mengucap syukur. Kita mulai marah-marah, kita mulai maki-maki istri kita mulai maki-maki anak kita mulai komplain sama Tuhan. Wah, komplain, marah-marah. Beberapa saat Ayub diizinkan Tuhan untuk komplain. Hingga satu masa next Kak. Tuhan bilang gini sama Ayub, Ayub, kamu ini siapa? Apakah kamu ada waktu bumi aku ciptakan? Apakah kamu lebih hebat dari aku? Kalau kakak simpulkan ayatnya beberapa pasal itu, apakah kamu lebih hebat dari aku sehingga kamu mempertanyakan aku? Ditegur. Waktu kita komplain, Tuhan gak suka teman-teman. Kenapa? Artinya kita gak percaya bahwa ada rencana Tuhan. Coba kakak bacain ya satu ayat ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Biarlah mata kita hari ini mulai belajar, saya melihat Tuhan lebih besar daripada masalah saya. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Waktu Ayub bertobat, dia bilang ini, Tuhan ampuni aku. Aku udah gak sabar, aku komplain, aku marah-marah, Tuhan ampuni aku. Ini yang terjadi. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Waktu kita belajar untuk mulai mengucap syukur, papi mami, sahabat-sahabatku, adik-adik, waktu kita mulai belajar mengucap syukur dan bilang ini, Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau dahsyat, Engkau sanggup, Engkau baik Tuhan. Setiap pagi belajar ngomong gini, Tuhan Yesus, Kau baik banget, terima kasih ya Kau sayang sama aku. Tidak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Belajar, lihat apa yang terjadi waktu kita belajar mengucap syukur. Masalah mungkin masih ada, tetapi ini yang berubah, hati kita. Alkitab bilang begini, kalau hati kita patah, kita gak punya semangat untuk melakukan apapun. Tapi waktu ini dipulihkan, punya semangat lagi. Bersama dengan Tuhan, kita melakukan segala perkara. Amen. Melakukan perkara-perkara dahsyat. Lihat, Ayub dipulihkan, next Kak. Ayub dipulihkan dan Tuhan tegur teman-temannya Ayub yang bilang ini, kamu pasti bikin dosa Ayub, kamu pasti bikin dosa. Tuhan bilang begini sama teman-temannya Ayub, kamu salah ngomong tentang saya. Sekarang minta Ayub doain kamu, baru saya pulihkan kamu. Waktu kita menasihati orang-orang yang sedang luka, sedang sakit, sedang bermasalah, hati-hati dengan mulut kita. Jangan menuduh yang bukan-bukan. Jangan berkata-kata yang salah, berkata-katalah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bisa memakai siapapun untuk merubah, untuk menegur kita. Bahkan Tuhan memakai temannya Ayub yang paling muda untuk menegur Ayub. Dan puji Tuhan, Ayub mengampuni. Waktu Ayub mengampuni, dia bilang, ya Tuhan, saya mau doain teman-teman saya. Satu-satu dipulihin sama Tuhan keadaannya. Dan luar biasanya, next Kak, Ayub dipulihkan. Dan bukan hanya dipulihin loh teman-teman, tapi di double berkatnya.
didouble berkatnya. Waktu kita belajar ngucap syukur, gak komplain. Kita ngelihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Langkah demi langkah Tuhan tuntun kita. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Pelajaran yang terakhir teman-teman. Pelajaran kedua, yang pertama, punya waktu untuk diam. Jangan komplain, jangan ngomel, jangan marah-marah, jangan nyalain orang. Diam, cari wajah Tuhan, lebih banyak doa. Lebih banyak cari wajah Tuhan, cari apa maunya Tuhan, cari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Yang kedua, punya hati yang mudah diajar dan mau berubah waktu ditegur. Jangan sombong. Siapapun kita termasuk hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar bisa salah. Karena itu kalau Tuhan kirim tuh seseorang untuk menegur kita, Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, Tuhan berbicara melalui keadaan untuk menegur kita supaya kita berubah. Ayo kita berubah, jangan keraskan hati. Jadi hari ini dua pelajaran untuk hati yang melekat kepada Tuhan, minta dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah punya waktu untuk diam. Jangan komplain, jangan marah-marah. Yang kedua, punya kerendahan hati yang mau berubah waktu ditegur dan mau diajar. Nah, kita akan nyanyi satu lagu teman-teman, lagunya bagus banget. Kata-katanya bagus banget nih, gitu ya. Tak usah ku takut. Bentar. Kata-katanya bagus banget. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Tuhan Yesus pelihara aku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur aku. Tak usah ku cemas, Tuhan memberkati aku. Kenapa? Sebab kita punya Allah yang namanya El Shaddai, Allah Maha Kuasa, sanggup melakukan segala perkara, sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, sanggup merubah yang baik menjadi buruk. Yang percaya katakan Amin. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus memberikan penghiburan. Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memperkam. Panggil nama Tuhan El Shaddai, Allah yang sanggup. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar, Kau besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tapi Mami dengar, adik-adik dengar, sahabat-sahabatku dengar. Waktu saya sedang mempersiapkan bahan ini, waktu saya sedang berdoa, Tuhan bilang gini sama Papi Mami. Tuhan tahu apa yang Papi Mami sedang alami, kesedihan, ketakutan, Tuhan tahu. Tapi Tuhan berkata, Tuhan sanggup menolong. Jadilah kuat Papi Mami, jadilah kuat.
Sahabat-sahabatku, ada rencana Tuhan yang spesial buat kalian. Kalian tahu kenapa? Karena kalian disayang sama Tuhan. Gak peduli apapun keadaan kalian hari-hari ini, Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Tuhan sanggup memakai hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Saya undang papi mami, kalau anak-anaknya ada di sini, gandeng tangan anak-anakmu. Kalau teman-teman yang gak didampingi orang tua, boleh saya undang kakak-kakak. Mungkin satu kakak bisa pegang 2 anak, mewakili papi mami. Kita akan doa sama-sama ya. Tuhan, kami percaya Engkau El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sanggup Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Engkau lebih besar daripada masalah kami. Boleh minta papi mami gandeng anaknya. Kakak-kakak, boleh satu kakak mungkin bisa 2-3 anak. Boleh kakak-kakak. Kita nyanyi lagu ini ya sama-sama ya. Kita bilang ini, Engkau Allah El Shaddai, Engkau sanggup Tuhan. Hari ini kami janji, kami akan berhenti ngomel, kami akan belajar mengucap syukur. Sebab kami percaya Engkau Allah El Shaddai, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup merubah keadaan kami. Engkau sanggup memakai anakku. Engkau sanggup merubah keadaan yang buruk ini menjadi kebaikan bagi aku dan keluargaku. Nyanyiin sama-sama yuk. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar, Kau besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah. Biarlah di hari Pentakosta ini, papi mami, Kau diberikan kekuatan. Sahabat-sahabatku, Kau diberikan kekuatan. Adik-adikku, Kau diberikan kekuatan. Jadilah kuat, jadilah kuat. Roh Kudus berikan kekuatan, berikan penghiburan. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Engkau melihat air mata yang kami keluarkan. Engkau melihat ketakutan kami. Tapi bersama dengan Allah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Sama seperti Engkau bisa memakai Nick Yujijik untuk jadi hamba Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami hal yang sama dengannya. Kami percaya Tuhan, anak-anak King's Kids di tempat ini, Engkau sanggup pakai mereka, Engkau sanggup memakai kehidupan mereka untuk jadi berkat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Khusus buat papi mami Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan kesabaran ekstra, berikan kekuatan Tuhan, berikan kemampuan di dalam mendidik anak-anak mereka untuk mencapai destiny Allah. Bukan setengah, tetapi full Tuhan, tetapi full mereka terima. Mereka lakukan perintah Tuhan dan mereka terima destiny Allah. Bukan hanya untuk papi mami, tetapi untuk anak-anak mereka juga di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk sahabat-sahabat kami dari RSKA Tuhan, kami juga percaya Tuhan pelindung bagi anak yatim piatu dalam bahasa Inggrisnya.
Bapa bagi anak yatim piatu, dan pelindung Tuhan bagi para janda. Tuhan, Engkau tidak membiarkan anak-anak RSKA sendirian, tapi kami percaya Engkaulah jadi orang tua bagi mereka. Dan dimanapun mereka berada, waktu mereka sungguh-sungguh melekat sama Tuhan seperti Ayub, maka kami percaya sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan bukakan banyak hal untuk mereka, dan mereka dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Boleh kembali ke tempat, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. El Shaddai, El Shaddai. Bisa memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengar akan firman Tuhan. Tuhan berkati dalam hidup kami, bahkan adik-adik kami, teman-teman kami, papi mami di tempat ini. Kami yakin dan percaya, kami satu persatu di tempat ini merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, bahkan mujizat demi mujizat Tuhan terjadi atas setiap hidup kami. Kami yakin dan percaya adik-adik kami, teman-teman kami di tempat ini, mereka dipulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kalau sementara kami akan pulang Tuhan Yesus, kita nyanyikan lagu kiranya. Sahabat-sahabatku bangkit berdiri, adik-adik bangkit berdiri, kita akan pulang dan terima doa berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Papi mami yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, adik-adikku yang dikasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Allah Roh Kudus. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.